Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Selamat sore Bapak Sobarudin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengaruh reformasi konstitusional terhadap good governance di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya selaku moderator Dita Mega Pramesti Maharani dan bersama dua rekan saya. Saya Saira Alfadila Roza. Saya Landes Ibu ya. Berikut terlampir beberapa CV dari kelompok kami. Adapun moto dari kelompok kami itu yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa hal yang akan kita bahas selama presentasi ke depannya itu. Yang pertama adalah latar belakang dari reformasi itu sendiri. Kemudian ada pembahasan serta dilanjutkan dengan analisis dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum masuk ke dalam latar belakang, kita akan menyaksikan video dari reformasi di Indonesia. Baik, itu tadi merupakan sedikit cuplikan mengenai perjalanan reformasi di Indonesia. Kemudian di sini akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai latar belakang oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama itu ada poin konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Di mana hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man, di mana itu pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Hampir setiap negara memiliki konstitusi tertulis, juga disebut dengan undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur pembentukan negara, pembagian wewenang, dan bagaimana lembaga kenegaraan bekerja, serta perlindungan hak asasi manusia. Untuk poin kedua itu ada reformasi konstitusional adalah salah satu keberhasilan bangsa Indonesia selama reformasi. Mengapa dikatakan sebagai penting itu karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sebelum perubahan dianggap tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, membentuk pemerintahan yang baik dan mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Selama beberapa waktu, gerakan reformasi telah menjadi simbol penolakan terhadap pembaruan nasional dan gagasan tentang membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan terakhir itu poin ketiga, good governance sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Namun sejauh ini belum ada upaya yang sistematis untuk mengembangkan program dan kebijakan perbaikan praktik governance ini. Berbagai kendala menjadi salah satu faktor yang menjelaskan penyebab belum ada strategi yang bersifat menyeluruh dalam pengembangan good governance di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya ada pun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama,
pengertian good governance dalam kaitannya dengan konstitusi di Indonesia. Yang kedua itu perkembangan paradigma dan regulasi good governance di Indonesia. Dan yang ketiga itu analisis pengaruh reformasi konstitusi di Indonesia terhadap pelaksanaan good governance. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian good governance dalam kaitannya dengan konstitusi di Indonesia. Yang kedua itu untuk mengetahui perkembangan paradigma dan regulasi good governance di Indonesia. Dan yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh reformasi konstitusi di Indonesia terhadap pelaksanaan good governance. Baik, selanjutnya itu ada pengertian good governance. Berdasarkan pemahaman Mardiosmo tahun 2009, good governance itu diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pengembangan pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, uh, jadi good governance ini kaitannya dengan reformasi Indonesia itu merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik yang muncul dan berkembang sebagai respon terhadap perubahan struktural dan fungsional dalam sistem pemerintahan pasca era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, di mana reformasi konstitusional ini terjadi melalui serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya, adapun konsep good governance dalam pengaruh reformasi konstitusional di Indonesia yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada transparansi. Reformasi konstitusional di Indonesia menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Transparansi, transparansi berarti keterbukaan pemerintah terhadap informasi dan keputusan yang dibuat. Ini mencakup akses masyarakat terhadap informasi publik, laporan keuangan negara, serta proses pengambilan keputusan. Hukum keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah salah satu konsep komitmen terhadap transparansi. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini mengacu pada tanggung jawab pemerintah kepada publik untuk tindakan dan putusan yang diambil. Reformasi konstitusional memperkuat mekanisme akuntabilitas dengan memperbaiki sistem audit, evaluasi, dan pengawasan. Contoh konkretnya yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diperkuat untuk mengawasi penggunaan anggaran negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas memerangi korupsi. Yang ketiga itu ada partisipasi publik. Partisipasi publik mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Reformasi konstitusional telah membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses kebijakan publik, termasuk melalui musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang, konsultasi publik, dan hak untuk mengajukan aspirasi melalui berbagai saluran. Yang keempat itu ada penguatan lembaga pengawasan independen. Salah satu aspek penting dari reformasi konstitusional itu penguatan lembaga-lembaga pengawasan independen. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan untuk memberikan mekanisme checks and balance yang efektif. Next. Selanjutnya itu ada perkembangan paradigma dan regulasi good governance. Yang pertama itu pada poin paradigma good governance, bahwa good governance adalah konsep yang telah mengalami evolusi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Paradigma ini berkaitan dengan cara pemerintah dan lembaga publik menjalankan tugas mereka, memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya ada regulasi good governance. Yang pertama itu, pada tahap awal regulasi good governance seringkali dipengaruhi oleh upaya global untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan administrasi publik. Contoh awal dari regulasi ini termasuk deklarasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Selanjutnya ada perkembangan konseptual.
Seiring berjalannya waktu, konsep good governance terus berkembang dan diperluas. Konsep ini tidak hanya diterapkan pada pemerintahan pusat, tetapi juga pada pemerintahan daerah, lembaga publik, dan organisasi non-pemerintah. Perkembangan konsep ini melibatkan pada aspek seperti efisiensi dan efektivitas, kepatuhan hukum, dan anti korupsi. Selanjutnya ada reformasi hukum dan kebijakan. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, banyak negara melakukan reformasi hukum dan kebijakan yang mencakup seperti pembuatan undang-undang baru, yaitu pembuatan undang-undang baru yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Yang kedua itu perubahan struktur pemerintahan, restrukturisasi lembaga pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir itu peningkatan teknologi informasi yang gunanya pemanfaatan teknologi ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Uh, Selanjutnya itu tantangan dan kendala. Implementasi good governance seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala seperti resistensi terhadap perubahan, yaitu adanya pihak-pihak yang menolak perubahan karena merasa terganggu dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya itu korupsi dan nepotisme. Budaya korupsi dan nepotisme yang sudah mengakar sulit untuk diberantas. Lalu kurangnya partisipasi publik, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses yang lemah, peraturan yang tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance. Nah, dalam rangka mengatasi tantangan ini diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sivil, untuk terus mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance dalam semua aspek kehidupan bernegara. Baik, selanjutnya di sini mengenai metode penelitian. Jadi paradigma pada penulisan ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian yang deskriptif. Proses analisis data yang dilakukan secara menyeluruh dengan teknik pengambilan data dalam penulisan ini yaitu melalui studi literatur, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini dapat didapat melalui buku, jurnal, hasil penelitian, berita, maupun dokumen undang-undang dasar. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat tiga undang-undang utama yang menjadikan sebuah pilar reformasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana isinya membahas mengenai pemberian kewenangan yang lebih besar untuk daerah, kabupaten atau kota untuk dapat mengatur dan mengelola bidang pemerintahan dan juga bidang pengembangannya sendiri. Maka dengan itu daerah pun memiliki kewenangan, dan dengan adanya sistem yang tersentralisasi ini, daerah mempunyai kewenangan untuk dapat menetapkan kebijaksanaan dalam hal perencanaan dan pembangunan daerah. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yaitu membahas mengenai pemberian wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah dari pusat. Nah, umumnya undang-undang ini membahas mengenai alokasi dana. Yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan pada bidang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah sebagai bentuk pengimplementasian pemerintah yang baik. Nah, kemudian undang-undang tersebut merupakan landasan utama diterapkannya sebuah good governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah yang memiliki orientasi membangun citra pemerintah sebagai pemberi layanan yang adil kepada masyarakat. Nah, umumnya ketiga undang-undang tersebut merupakan fondasi utama diterapkannya konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada pembangunan citra pemerintah sebagai pemberi layanan yang adil. Next. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, masih saja terdapat sebuah permasalahan atau problem dari good governance. Nah, oleh karena itu ada beberapa permasalahan utama yang seringkali kita jumpai di kalangan pemerintah, yaitu yang pertama,
yaitu belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan. Jadi, fasilitas atau reformasi birokrasi yang berjalan ini tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Kemudian adanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, di mana nilai KKN itu masih tinggi dan serta pengadaan kontrol dan pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah. Kemudian ada juga belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintah di daerah sumber daya aparatur pemerintah tersebut. Next. Nah, berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan good governance di Indonesia, pada pengimplementasinya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari good governance. Nah, hal tersebut dapat dilihat dalam data-data sebagai berikut. Yang pertama ada indeks persepsi korupsi, di mana persepsi korupsi dari tahun ke tahun Indonesia memang mengalami perbaikan, namun tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kemudian di sini yang kedua ada indeks daya saing global, di mana World Bank mengeluarkan sebuah data tahunan terkait dengan kemudahan dalam melakukan bisnis di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri menempati ranking 114 di tingkat dunia dalam kemudahan berbisnis dan tertinggal jauh dari negara-negara di sekitarnya, seperti Singapura dan Malaysia. Nah, di sini ada indeks pembangunan manusia yang merupakan sebuah indikator kinerja pembangunan yang mengukur 3 dimensi pokok pembangunan manusia. 3 dimensi pokok itu diantaranya adalah angka usia harapan hidup, capaian tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Nah, dibandingkan negara-negara di ASEAN, Indonesia ini menempati posisi 5 masih tertinggal dari Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Baik, dari penjelasan dari kelompok kami, maka dapat kita simpulkan dari beberapa poin, yaitu yang pertama, good governance ini sebagai sebuah pemikiran modern dalam tata kelola pemerintah yang sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia, yang salah satu syarat pokoknya adalah transparansi. Kemudian, yang kedua, good governance telah menjadi salah satu agenda utama atau tujuan utama Indonesia saat ini, terutama sejak era reformasi. Yang ketiga, upaya atau usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan good governance. Di antaranya adalah membuat sebuah regulasi atau kebijakan-kebijakan aturan hukum yang memakai landasan yuridis, berlakunya sejumlah kebijakan seperti pelayanan publik, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan masih banyak lagi seperti itu. Baik, mungkin sekian cukup penjelasan atau presentasi kita pada hari ini mengenai reformasi yang mempengaruhi good governance di Indonesia. Semoga apa yang kita jelaskan pada hari ini bisa memberikan teman-teman wawasan atau informasi baru. Kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.